Pertamina tidak ada kompetitor, rugi. PLN tidak ada kompetitor, rugi. PDAM tidak ada kompetitor, rugi. Ya, banyak perusahaan-perusahaan negara tidak ada kompetitornya tapi rugi. Karena apa? Semua di dalamnya biawak, penjahat semua di dalamnya. Kenapa mereka bisa korupsi sebesar ini? Ya karena mereka tahu penegak hukum bisa dibayar. Mulut penegak hukum bisa disumpal. Mata-mata penegak hukum bisa ditutupi pakai uang. Penegak hukum itu siapa? Ya polisi, kejaksaan, hakim, ya KPK. Ya kan? KPK dibentuk untuk memberantas korupsi. Kenapa KPK dibentuk? Karena polisi tidak bisa memberantas korupsi. Tapi anehnya KPK anggotanya diambil dari polisi. Kan aneh. Bahkan pimpinan KPK dari polisi. Seandainya dulu polisi bisa memberantas korupsi, nggak perlu ada KPK. Tapi kenapa dibuat KPK? Karena polisi nggak bisa memberantas korupsi. Ngapain dibentuk KPK kalau toh anggotanya diambil dari polisi? Kan aneh. Aneh. Negara ini aneh. Jadi kenapa permainan itu semua bisa terjadi? Ya karena yang mengatur itu semua penjahat semua. Supaya dia aman melakukan kejahatan. Kenapa DPR RI tidak mengesahkan undang-undang RUU perampasan aset koruptor dan hukuman mati? Karena di DPR RI banyak penjahat, banyak pencuri, banyak bermain dengan mafia. Kenapa pasal-pasal yang dituntut kepada koruptor ringan-ringan? Iya karena polisi, jaksa, hakim sudah sepakat untuk menyelamatkan koruptor ini. Itu aja. Jadi kalau contohnya orang berani korupsi 20 triliun, 100 triliun, dia bagikan aja 2 triliun untuk penegak hukum. Udah diam penegak hukum. Selamat. Ke media, dia siram lagi berapa ratus miliar. Udah, diam. Itu yang terjadi di negara ini. Itu yang terjadi. Jadi sangat mustahil penegak hukum bisa memponis ringan penjahat kalau tidak ada apa-apa dengan dia. Sangat mustahil penegak hukum bisa memakaikan pasal yang tidak masuk akal kepada orang yang harusnya pasal ini. Jadi negara itu bobrok ketika penegak hukumnya bobrok. Jadi 100% penegak hukum di Indonesia bobrok, bajingan. Jadi rakyat harusnya yang mengambil alih ini. Rakyat harusnya yang mengambil alih. Udah saatnya rakyat mengambil alih. Ya, udah saatnya. Kita ini udah dikuasai oleh raja-raja kecil, raja-raja jahat.